Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan, senantiasa dalam kebaikan-kebaikan ya. Saya sampaikan selamat datang untuk rekan-rekan di mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini. Bertemu dengan saya, Pak Adiman ya, yang selama satu semester kita akan sharing, kita akan belajar terkait dengan kesehatan dan gizi anak usia dini. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang di mata kuliah ini. Mari kita sama-sama untuk saling belajar, saling melengkapi referensi itu ya. Nah, untuk sahabat-sahabat sebelum lebih lanjut saya menyampaikan selama satu semester ya. Nah, sebenarnya apa saja pokok bahasan kita? Jadi selama satu semester kita akan membahas kita ada 16 pertemuan, dua di antaranya adalah ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester ya, sahabat-sahabat semua. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan membahas terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Ya, umumnya orang langsung menyorotinya mungkin ke langsung ketika anak usia dini ya. Padahal sebelum itu ada faktor-faktor yang berpengaruh. Misalnya saja adalah satu kesempatan nih saya ketemu dengan anak yang dia ini masuk eh, PAUD ya, dan anaknya itu sangat aktif sekali. Eh, Ibunya datang ke saya sharing apa yang terjadi dengan anaknya seperti itu ya, saking aktifnya. Di situ sebenarnya saya tidak melihat ada persoalan secara psikologis. Cuman kemudian orang kan tentu ingin tahu kan penjelasannya kenapa bisa demikian gitu ya, karena dia memiliki rasa ingin tahu yang besar gitu. Dan ternyata ketika usia ataupun ketika masih di dalam kandungan, orang tuanya memberikan perhatian yang besar terkait dengan gizi anak. Dan itu punya pengaruh besar terhadap perkembangan otak ya. Dan saya memperkirakan waktu itu karena belum sampai kemudian dites, anak ini cerdas yang kemudian disebabkan oleh konsumsi terkait sama protein seperti itu ya. Nah, itu sahabat-sahabat. Maka ada hal-hal yang mungkin kita bisa jelaskan bagaimana terkait dengan anak usia dini, yaitu jauh sebelum itu. Maka saya mengawali di pertemuan yang pertama ya, atau materi pertama adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kita akan belajar apa saja hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan, terutama kaitannya dengan pertumbuhan, perkembangan, kaitannya sama gizi ya. Karena mulai dari konsepsi sampai kemudian usia 2 tahun. Nah, kita akan bahas di 1000 hari pertama kehidupan ya. Nah, di bagian berikutnya, di materi yang kedua, saya akan sharing terkait sama konsep dan gizi anak usia dini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesehatan itu dan apa yang disebut dengan gizi anak usia dini ya. Nah, saya akan mencoba memberikan perspektif yang lebih luas, lebih dari hanya di sini kesehatan adalah kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan psikologis ya. Kesehatan psikologis, bagaimana kemudian anak tidak stres dan seterusnya ya. Dan juga gizi, ini kaitannya dengan pertumbuhan ya, agar kemudian tercukupi kebutuhan gizi anak atau kebutuhan secara fisiologis ya, secara fisiknya untuk pertumbuhan. Di pertemuan yang ketiga, saya akan sharing-sharing terkait pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Nanti kita akan lihat sebenarnya dari aspek fisik itu seperti apa, terus kemudian dari aspek yang lain misalnya sosial itu seperti apa gitu ya. Nah, tentu teman-teman langkah lebih baik juga ketika teman-teman sudah belajar terkait dengan psikologi perkembangan. Karena pada prinsipnya untuk pertumbuhan dan perkembangan usia dini, saya akan sharingkan materinya dari sana. Cuman terkhususnya adalah ketika usia anak usia dini ya.
Di bagian yang keempat, saya akan sharing gizi dan pertumbuhan anak. Nah, disinilah kita mulai menjurus ya, bagaimana apa arti gizi, lalu kaitannya gizi dengan pertumbuhan anak, seperti itu ya. Nah, tentu di situ kita juga akan memperhatikan terkait dengan pengaruh-pengaruhnya ya. Lalu kemudian bagaimana memenuhinya, bagaimana peran orang tua gitu ya. Di pertemuan yang kelima, kita akan sharing terkait dengan gizi seimbang bagi anak usia dini. Nah, kalau dari anak usia dini kira-kira butuh seperti apa sih? Misalnya contohnya, ya secara perkembangan anak-anak usia dini itu suka lari-lari. Ya, suka lari-lari, artinya energi yang dikeluarkan kan besar. Nah, salah satu hal yang kemudian tidak boleh kita abaikan, misalnya adalah minum air putih. Ya, ini kan satu hal yang mungkin kadang diabaikan ya sama orang tua atau dianggap sesuatu yang alami kalau harus minum seperti itu. Tetapi ini juga penting untuk kemudian kecukupan terkait mineral ataupun air ya. Yang bagian keenam, kita akan sharing-sharing terkait gangguan kesehatan dan penyakit anak usia dini. Jadi, apa sih hal-hal yang umum yang dialami oleh anak usia dini ya, terutama penyakit-penyakit. Ya, kita akan berbicara misalnya terkait sama batuk seperti itu ya, dan yang lainnya ya. Umumnya kalau anak-anak itu terkait sama demam, batuk ataupun terkait sama kebersihan. Terutama juga di sini penyakit ini penyakit yang menular ya. Nah, umumnya misalnya ada anak satu batuk terus kemudian di sekolah ya semuanya kena misalnya seperti itu. Yang ketujuh, kita akan sharing-sharing terkait imunisasi dan pemeliharaan kesehatan anak usia dini. Imunisasi itu jadi hal yang penting untuk membentengi dari adanya penyakit ya, terutama karena virus. Sehingga ini juga perlu menjadi perhatian, penting dipahami oleh orang tua dan juga penting dipahami oleh sekolah ya, terutama rekan-rekan yang nanti ada di PAUD, bagaimana kemudian memperhatikan sudah dapat imunisasi apa saja seperti itu ya. Syukur-syukur nanti bisa kerjasama dengan layanan kesehatan seperti misalnya puskesmas untuk bisa memberikan imunisasi yang sesuai, tentunya yang gratis ya kalau dari pemerintah ya. Nah, di pertemuan 8 itu untuk UTS ya, ujian tengah semester, lalu pertemuan 9 pengasuhan dan pola hidup sehat. Nah, kita akan membahas bagaimana kemudian pola hidup sehat kaitannya sama pengasuhan. Nah, kita tahu sendiri ya, nanti kita akan kupas ya korelasinya seperti apa. Jadi perhatian terkait sama kesehatan itu sangat erat kaitannya dengan pola asuh. Ya, kita lihat diri kita sendiri lah. Ada mungkin dari kita yang aware sakit sedikit langsung kemudian gimana caranya mungkin konsumsi obat dan seterusnya kita sebagai orang dewasa ya. Saya yakin itu karena juga orang tua kita sejak dulu sudah membiasakan itu gitu. Atau kita sudah besar begitu peduli dengan kebersihan, saya kira juga orang tua kita ada pengaruhnya pola asuh itu ya. Nah, bagaimana kemudian kita melihat pola-pola hidup sehat yang ada di anak-anak berbagai macam yang ada, lalu kemudian kita bisa ya harapannya nanti ini bisa jadi program sekolah lah, misalnya termasuk bagaimana parenting jadi melibatkan orang tua ya, parenting atau kelas parenting di pendidikan anak usia dini. Berikutnya lagi yang 10 adalah olahraga dan kesehatan anak usia dini. Ya, ini kaitannya sama olahraga, tindak lanjut dari pola hidup sehat tadi ya. Pola hidup sehat salah satunya adalah olahraga. Nah, bagaimana menanamkan gemar olahraga gitu ya. Sekalipun secara natural anak-anak itu juga biasanya lari-lari. Ya, cuman kadang ada orang tua yang kurang memahami, itu bagian dari penunjang kesehatan dan juga pertumbuhan anak, tapi mungkin dibatasi gitu ya. Nah, ini juga gimana nih caranya gitu ya. Sekaligus olahraga ini kan sebenarnya punya fungsi untuk
peningkatan kepercayaan diri. Bahkan kemudian di tempat tertentu ini bisa jadi semacam menumbuhkan mental gitu ya, mental kepercayaan diri untuk anak-anak usia dini. Nah, kita juga akan bahas untuk pertemuan 11 yaitu gadget dan kesehatan anak usia dini. Disinilah saya bilang bahwa kesehatan saya berikan perspektif yang lebih luas, bukan hanya terkait fisik, tetapi kalau kita lihat gadget ini kan terkait sosial ya, terkait dengan emosional juga. Nah, bagaimana kemudian kaitannya nih? Ada banyak studi terkini yang saya kira kita bisa gunakan, dan saya kira juga terkadang orang tua mencemaskan soal ini. Nah, ini bagaimana kemudian kita melihatnya itu ya. Pertemuan 12 perilaku hidup sehat dan anak usia dini. Bagaimana kemudian membuat kebiasaan ya, terutama untuk di sekolah terkait sama perilaku hidup sehat. Nah, misalnya sekarang ini kita semuanya menerapkan itu, bukan hanya anak-anak tapi orang dewasa juga, misalnya ya, mulai mencuci tangan, pakai sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, terutama karena adanya pandemi. Nah, bagaimana kemudian kita juga mungkin ada anak-anak yang bertanya atau kemudian bagaimana menjelaskannya. Ini saya kira juga jadi hal yang menarik untuk kita bahas. Di pertemuan ke-13 kita akan sharing tentang pendidikan gizi anak usia dini di sekolah. Nah, kita tahu di lingkungan sekolah itu terkadang di luar itu banyak sekali ya, ramai berbagai makanan, orang jualan ya, jajanan-jajanan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memberikan semacam edukasi ke anak terkait dengan apa yang mereka makan gitu ya. Nah, terutama di sini ya pendidikan gizi anak ya. Sehingga juga syukur-syukur kalau kemudian sekolah bisa membuat semacam kebijakan ya, ataupun pengawasan, mungkin bekerja sama dengan dinas kesehatan ya, untuk kemudian memastikan makanan-makanan yang ada di sekitar yang dijual oleh para pedagang gitu ya, itu bisa benar-benar sehat. Atau bahkan sejumlah sekolah juga membuat kebijakan mereka sarapan ataupun makan itu dari sekolah. Itu saya kira juga hal yang bagus, bagian dari pendidikan gizi anak usia dini. Nah, lebih dari itu saya kira juga perlu untuk disampaikan ya ke anak bagaimana pentingnya seperti apa gitu ya. Di pertemuan yang ke-14 kita akan sharing terkait sama peran PAUD dalam pencegahan stunting. Nah, ini tema yang ada di nasional, coba untuk kita membahas biar kita aware ya, ternyata ada persoalan-persoalan yang juga ini pendidikan anak usia dini punya peran ini ya. Kemudian sekolah ramah anak, kita ya bagaimana kemudian di sekolah itu bebas dari bullying, bebas dari kekerasan. Disinilah kita akan belajar selama 1 semester ya, dan diakhiri di pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Nah, apa saja hal-hal yang dinilai? Ya, hal-hal yang dinilai mulai dari tugas, nanti akan ada penugasan, rekan-rekan membuat video pembelajaran dari materi-materi tadi ya. Terus kemudian juga ada UTS. UTS tentunya materi yang sudah disampaikan, atau bisa saja mungkin bedah kasus, bisa seperti itu ya. Terus ujian akhir, UAS, dan keaktifan. Keaktifan berarti interaksi selama proses perkuliahan. Nah, itu rekan-rekan metode yang kita gunakan, kita akan menyesuaikan ya dengan kondisi. Tetapi insya Allah saya akan menyediakan materi secara online sehingga bisa diakses siapa saja, termasuk orang-orang atau teman-teman yang di luar dari kelas kita gitu ya. Demikian dari saya sebagai pengantar untuk mata kuliah ini ya, kesehatan dan gizi anak usia dini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di materi yang pertama ya, yaitu 1000 hari di kehidupan yang pertama itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.